Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Di video kali ini, Ibu ingin membahas mengenai beberapa contoh soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, seperti yang kalian tahu, bangun ruang sisi lengkung ini membahas 3 jenis ya. Ada tabung, kerucut, dan juga bola. Oleh karena itu, latihan soal ini nanti akan dibagi per bagian ya. Nah, di part yang pertama ini, kita akan membahas mengenai tabung. Oke, mari siapkan buku catatan dan pulpennya ya. Kita akan langsung masuk ke nomor 1. Nah, jenis soal yang pertama adalah tentunya menanyakan luas permukaan. Nah, jika dilihat di soal berikut, hitunglah luas permukaan tabung berikut. Nah, di sini di gambar sudah jelas ya bahwa tinggi dari tabung ini adalah 22 cm dan jari-jarinya adalah 7 cm. Kita anggap 7 cm ini jari-jarinya ya, biar memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah tinggi. Nah, jari-jari dan tingginya sudah diketahui sehingga kita tinggal mengganti atau mensubstitusi huruf R dan T dengan angka yang telah diketahui. Nah, bagaimana dengan pi-nya? Karena pada soal tidak diminta menggunakan nilai pi yang spesifik, maka nilai pi tidak perlu diubah menjadi angka atau kita biarkan dia sebagai variabel saja. Nah, setelah dihitung, maka luas permukaan tabung di samping adalah 406 pi cm kuadrat. Nah, jadi jawabannya nanti akan tetap dalam pi ya. Kita coba lagi. Hitunglah luas permukaan tabung berikut. Di sini, tinggi tabungnya adalah 35 cm. Oke, nah, jari-jarinya adalah 12 cm. Nah, berarti caranya sama kayak yang tadi ya. Hanya saja nilai jari-jari dan tingginya kita ganti dengan 35 dan 12. Nah, jika dihitung, luas permukaannya adalah 1128 pi cm kuadrat. Oh iya, dalam rumus ada yang perhitungannya di dalam kurung yaitu R ditambah T. Nah, R tambah T ini harus dijumlahkan dulu baru bisa dikalikan dengan angka lain yang ada di rumusnya ya. Jadi kalau di sini berarti 12 ini harus ditambah dengan 35 dulu. Hasilnya berarti 47. Nah, baru si 47 ini dikalikan dengan 12 dan 2. Oke? Kita lanjut. Kita coba sekali lagi ya. Bagaimana kalau permukaannya seperti ini? Tingginya 16 cm, jari-jarinya 7 cm. Caranya masih sama ya, berarti jari-jarinya kita ganti dengan 7 dan tingginya kita ganti dengan 16. Kalau dikalikan, maka hasilnya adalah 322 pi cm kuadrat. Nah, kelihatan ya, di sini luasnya 528 aja. Artinya pada perhitungan nilai pi-nya itu diubah menjadi angka. Nah, di sini luas permukaannya ada huruf pi-nya, maksudnya ada variabel pi-nya. Makanya ketika menghitung, nilai pi nggak perlu diubah ke angka. Oke? Nah, konsepnya adalah kita hanya menginginkan persamaan ini hanya terdiri dari si jari-jari aja. Berarti yang bagian ini aja ya. Nah, berarti si 2pi ini harus kita habiskan, harus kita coret. Gimana caranya? Ya berarti harus dibagi dengan 2pi lagi. Ya. Kalau yang sebelah kanan dibagi 2pi, maka yang sebelah kiri juga harus dibagi 2pi. Nanti ini 2pi dibagi 2pi, habis, sisa 1. Nah, yang sebelah sini, pi-nya bisa kita coret. 528 dibagi 2 hasilnya adalah 264. Ya. Nah, kemudian persamaan yang tersisa akan jadi seperti ini. 264 sama dengan R dikali R tambah 13. Dengan cara yang sama, yaitu dengan cara persamaan kuadrat tadi, nanti kita bisa dapat R-nya sama dengan 11 cm. Gimana caranya? Nah, R-nya ini dikalikan ke dalam dulu ya. Konsepnya sama. Ini jadi R kuadrat ditambah 13R sama dengan 264.
Kemudian 264-nya akan kita pindah ruaskan sehingga R kuadrat ditambah 13R dikurangi 264 hasilnya sama dengan 0. Kemudian seperti biasa kita faktorkan, cari angka yang kalau dikali hasilnya 264, tapi kalau dijumlah hasilnya 13. Nah, pasangan yang sesuai adalah 11 sama 24. Ya. Nah, kemungkinan besar di sini tandanya minus, di sini plus. Nah, artinya faktornya berarti si R-nya ini nilainya antara 11 atau negatif 24. Nah, yang negatif udah bukan pilihan kita ya, bukan option kita, sehingga jari-jarinya nilainya adalah 11. Maka dari itu, jawaban dari soal ini adalah jari-jari sama dengan 11 cm. Silahkan kalian coba sendiri ya. Sekarang, hitunglah jari-jari tabung berikut jika luas permukaannya 450 pi, tingginya 16 cm. Kalian bisa nge-pause dulu video ini, kemudian coba sendiri. Nanti kita cocokkan ya, jawaban kalian sama atau tidak. Oke, kita review jawabannya ya. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Masih sama ya sama yang sebelumnya. Konsepnya sama, kita tuliskan dulu rumus dasarnya dulu. Kemudian kita habiskan si bagian depannya ini. Kenapa? Karena tujuan kita untuk mendapatkan persamaan yang terdiri dari huruf R saja. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan yang ketiga ini, 225 sama dengan R dikali R tambah 16. Kemudian dengan persamaan kuadrat, nanti kita bisa dapat jari-jarinya adalah 9 cm. Oke, sekarang kita akan pindah ke tipe soal berikutnya. Kalau tadi sudah berkaitan dengan luas permukaan, maka selanjutnya pasti akan berkaitan dengan volume. Di sini hitunglah volume tabung dengan jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter. Volume dari tabung, sebenarnya pada umumnya volume bangun ruang itu pasti luas alas dikali tinggi. Yang membedakan adalah apa bentuk dari luas bangun ruang tersebut. Pada tabung, alasnya berbentuk lingkaran ya, sehingga rumus luas alas yang dipakai adalah pi kali R kuadrat. Kemudian kita tambahkan dikali T. Nah, di sini R-nya 2, berarti volumenya pi kali 2 kuadrat dikali 6. Ini masih sama kayak sebelumnya, karena pi-nya nggak diminta spesifik berapa angkanya, jangan kita pakai angka. Jadi si pi-nya kita biarkan dalam variabel aja. Sehingga hasilnya adalah 24 pi meter kubik. Lihat satuannya ya. Tadi yang sebelumnya kan cm persegi. Kalau volume, satuannya pasti kubik. Kita coba lagi. Sekarang jari-jarinya 4 cm dan tingginya 10 cm. Berarti volumenya pi kali 4 kuadrat dikali 10. Hasilnya adalah 160 pi cm kubik. Mudah ya, karena kita tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumusnya, kita nggak perlu membolak-balik rumusnya. Sekarang kalau jari-jarinya 7 dan tingginya 12, berarti volumenya 588 pi meter kubik. Nice. Sekarang kita akan ke jenis soal yang lain. Sekarang volumenya diketahui 300 pi cm kubik, jari-jarinya diketahui 5 cm, kemudian ditanya berapa tinggi tabung tersebut. Nah, di sini cara yang kita pakai atau konsepnya atau template-nya masih sama. Kita akan menuliskan dulu rumus dari volume tabung. V sama dengan pi kali R kuadrat dikali T. Kemudian huruf yang kita udah tahu angkanya berapa, kita substitusi. Di sini V atau volumenya itu 300 pi sama dengan pi kali R-nya kan 5, berarti jadi 5 kuadrat dikali T. Nah, T ini nggak bisa kita angkain ya, karena memang ditanya berapa gitu ya tingginya. Nah, ini kalau dilihat persamaannya akan jadi seperti ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari T, ini ya rumusnya jadi V
per pi kali R kuadrat. Makanya di sini si T-nya dirumuskan menjadi 300 pi dibagi 25 pi. Ini pi-nya bisa kita coret, kemudian 300-nya dibagi 25, hasilnya adalah 12 cm. Mudah ya caranya. Nah, silakan kalian coba masing-masing. Gimana kalau sekarang volume tabungnya 600 pi dan jari-jarinya 10 cm? Dengan cara yang sama, kita dapatkan tinggi tabungnya adalah 6 cm. Jangan lupa ya, T sama dengan V per pi kali R kuadrat. Jangan sampai kebalik ya. Oke, sekali lagi. Kalau volume tabungnya sekarang 224 pi dan jari-jarinya 4. Berarti tingginya berapa ya? Tingginya adalah 214 cm. Oke, jangan lupa sekali lagi, T sama dengan volume dibagi 2. Kok 2 ya? Sampai salah saya. Bukan 2 ya. Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. Oke, sekarang kita akan masuk ke tipe soal yang terakhir. Kalau tadi yang ditanyainnya tinggi, sekarang yang ditanyainnya jari-jari. Volumenya diketahui 294 pi dan tingginya 6. Nah, berarti jari-jarinya berapa ya? Cara menghitungnya, urutannya sebenarnya sama. Nah, yang beda hanya di sini. Di sini kalau kita lihat, ini kan hurufnya udah kita ganti nih ya dengan yang sudah berangka. Di sini volumenya 294 pi sama dengan pi dikali R kuadrat. Ditanyain R-nya, makanya huruf tetap dalam huruf R. Dikali 6, karena tingginya diketahui 6. Nah, berarti kalau mau cari R kuadrat, rumusnya jadi V dibagi pi kali T. Ya. Makanya di sini R kuadrat sama dengan 294 pi dibagi 6 pi. Pi-nya bisa kita coret. Kemudian 294 dibagi 6 hasilnya adalah 49. Nah, setelah mendapatkan angka 49, ini bukan jawaban akhirnya. Kenapa? Karena hasil ini masih dalam bentuk R kuadrat. Oke, di rumusnya ini R kuadrat. Berarti kalau kita mau tahu R-nya aja, maka hasil 49-nya ini harus kita akarkan. Maka nilai R yang sebenarnya adalah akar dari 49, yaitu 7 cm. Oke? Sekarang ya, gimana kalau volumenya 845 pi dan tingginya 5 cm? Dengan cara yang sama, nah, di sini berarti R kuadratnya sama dengan 169 cm kuadrat ya harusnya. Nah, berarti nilai R sama dengan akar dari 169, yaitu 13 cm. Nah, sekarang kalau volumenya 333 pi. Wah, angkanya cantik ya. Dan tingginya 9. Berarti jari-jarinya berapa ya? Nah, jari-jarinya adalah akar 37 cm. Nah, jadi pada soal ini tidak selalu angkanya itu angka kuadrat semua ya. Karena ya tergantung yang bikin soal ya. Soalnya mau gimana. Nah, di sini karena 37 bukan angka kuadrat ya berarti jawabannya tetap dalam akar. Oke, kita lanjut nanti di part 2 ya. Sampai ketemu di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.